at-tarhibu minas sariqati wa qad'it tariqi, ancaman daripada mencuri dan menghadang di jalan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Berfirman Allah Ta'ala, dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka telah kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa qala ta'ala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard zalika lahum hizyun fid dunya walahum fil akhirati azabun azim. Langsung aja baca hadisnya ya. Qila nazalat fi qaumin min urainata wa uqlin atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayauhu alal islam wa hum kazabah fastawkhamu al madinata faba'asahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila iblis sadaqati liyasrabu min albaniha fartaddu wa qatalur ra'iya wastaqu al-ibila faba'asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihim man raddahum wa amara biqad'i aydihim wa arjulihim wa kahli a'yunihim bimasamira muhmatin bin nari wa tarahahum fil kharrati yastasquna fala yusqauna hatta matu. Sedikit lagi habis ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajni wa huwa mu'minun. Ulangi, la yajni hina yajni wa huwa mu'minun wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Wa taqaddama fi zina wa zakarna annal ladzina ra'awhul Bukhariyu wa Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairuhum. Sampai sini ya. Tapi ada sebagian jamaah minta diulang kata-kata masih gagal, yaitu kata muhrim. Yang batal apa yang tidak batal. Tolong Ustaz diulang lagi dikit. Ya, jadi yang udah pernah ini catat, tolong dicatat lagi. Kemarin udah kasih fotokopinya, masih kurang paham. Ya, ini muhrim ada 4 macam. Ulang dikit, belum baca kitabnya ya. Muhrim ada 14, ingat tentu. Ibu 13, 14. Situ ada berapa? 13 ya, cakep. Yang pertama yaitu ibu, nenek, ibu dari apa ini? Dari seluruh ibu, nenek terusnya itu namanya muhrim. Kita enggak batal pada mereka. Ibu, nenek terus, nenek terus, itu enggak batal. Ibu punya ibu
ibu lagi punya ibu terusnya itu enggak batal. Tapi kalau ibu punya nenek atau ibu punya saudara, itu kita kepada ibu punya saudara itu batal. Sekarang ibu punya empok atau punya adik. Nah, itu kalau ke situ kita batal untuk kita memegang dia. Itu ya. Tapi kalau ke atas ibu, nenek terus itu enggak batal. Tapi kalau ibu ke bawah itu batal. Ngerti gak itu? Sekarang ibu punya adik. Ibu punya adik, dan itu kalau kita punya uduk itu batal. Bibi nggak tahu pokoknya gitu saja, itu batal. Yang kedua, cucu, ya, dan seterusnya. Cucu batal nggak? Ini cucu batal nggak? Nggak batal. Cucu ini kita nggak batal, dan seterusnya nggak batal. Cucu punya lagi cucu terus, cucu terus nggak batal. Ingetin ya, kita punya cucu kawin itu semuanya nggak batal sama kita. Ya, ingetin tuh. Apa itu? Iya, itu nggak batal semuanya. Iya, kita sekarang orang yang laki, ada perempuan nggak batal, ibu istri kita tetap nggak batal. Pada cucu terus ke bawah nggak batal. Itu ya. Yang ketiga, saudara perempuan, seibu sebapak. Kita punya saudara Maimunah, istilahnya perempuan ini seibu sebapak. Itu nggak batal. Terus pada anak-anaknya nggak batal. Pada anaknya semua itu ke bawah itu nggak batal. Itu ya, apa ya? Ponakan nih. Kita punya saudara seibu sebapak. Punya saudara seibu sebapak, saudara perempuan ini, saudara perempuan itu enggak batal. Iya. Kita punya saudara perempuan, itu enggak batal seibu sebapak. Tapi kalau perempuan seibu enggak sebapak, batal enggak? Kita punya saudara perempuan tapi seibu enggak sebapak. Tadi kan seibu sebapak dan seterusnya itu enggak batal. Nah, tapi kalau seorang perempuan, saudara perempuan ini hanya seibu aja, bukan enggak sebapak. Bapaknya lain, ibunya sama. Batal enggak tuh? Kita punya saudara perempuan. Perempuan ini enggak seibu, enggak sebapak dengan kita. Nah, itu batal apa tidak kalau pegang laki punya wudu? Batal. Kalau seibu sebapak enggak batal. Kalau seibu sebapak enggak batal, benar. Dan saudara perempuan dari bapak. Saudara perempuan dari bapak. Maksudnya bapak kita punya saudara perempuan. Itu apa namanya itu? Tante. Apa? Itu enggak batal. Icang mecing ya. Oh, bapak kita punya saudara perempuan. Iya, dan itu enggak batal pegang dia. Tapi saya tanya nih, sekarang sama mantu kita batal enggak? Mantu orang luar. Mantu orang luar batal enggak? Batal ya? Mantu kita punya anak laki-laki dan ada mantu kita kan perempuan. Kita batal enggak sama dia itu? Ada sirnya kan? Kita punya anak laki-laki, kawin seorang perempuan, mantu kan? Nah, kita ini sebagai bapak perempuan itu batal nggak? Nggak kompak ini, batal nggak? Apa? Karena dia dari pihak lain, bukan satu darah. Oh, batal ya? Kalau mantu kita nggak batal, Pak. Mantu itu nggak batal. Itu mantu anak kita sendiri kan? Iya. Iya. Saya punya anak, satu laki, satu perempuan. Iya. Mantu saya yang dari anak laki ini yang perempuan. Itu batal apa enggak? Bebas nggak batal, nggak batal. Sekarang kalau dari anak perempuan. Iya. Ya, dari anak perempuan. Punya mantu laki. Istri saya memantu. Enggak batal. Enggak batal.
Nah sekarang begini, Pak Haji kawin sama seorang janda. Janda itu punya anak satu. Sekarang Pak Haji kawin sama janda. Nah ini anak janda ini sama Pak Haji batal gak? Itu batal, babenya lain. Babenya lain. Kawin Pak Haji kawin sama janda. Janda ini punya anak satu perempuan. Jadi janda itu anak perempuan. Iya punya anak perempuan. Karena kita nikah, ini batal apa enggak itu kan? Kalau saya bilang, batal lah. Banyak yang dikawinin. Enggak lagi. Enggak batal. Kalau diikat perjanjian pernikahan. Saya tanya Pak Haji sama janda itu batal gak? Batal gak? Kalau saya Pak Haji sama janda itu batal gak? Batal. Sama anaknya? batal juga dong. Batal juga. Jadi yang sepakatnya gimana? Bukan. Hadisnya apa bunyinya? Nah kalau hadis ini ya kita nggak tahu jelas ya. Itu hanya artinya aja. Kalau seorang ada seorang laki kawin dengan janda, nah itu mempunyai orang perempuan, itu anaknya tidak batal tapi nggak boleh kawin. Oh nggak batal tapi Nggak boleh kawin. Tapi sekarang sebaliknya, Pak Haji kawin lihat anaknya cantik nih janda, kawin sama anaknya, sama abang ibunya batal nggak Pak Haji? Sekarang sama janda nih, tapi kita bukan sama jandanya, kawin sama anaknya. Nah sekarang kita sama ibunya batal nggak? Tadi kan Pak Haji kawin sama janda, ada punya anak satu perempuan. Jadi sama janda kita batal, sama anak kagak. Nah sekarang sebaliknya kita kawin sama anak tuh janda, tapi kita sama ibunya batal nggak? Ini masalah hari-harian harus dipegang ini. Makanya sekarang kalau saya sih saya nggak tahu. Sekarang ayatnya bunyinya apa? Di sini ada keterangannya kan ada di surah An-Nisa, tapi saya nggak bilang hanya hadisnya aja. Kalau di sini seorang perempuan, seorang laki mengawini seorang anaknya, berarti kan itu mertua. Mertua itu haram nggak? Batal nggak? Wais. Mertua nggak batal. Tapi manaknya batal tadi itu, manaknya. Yang kita kawin batal nggak? Nah, cakep. Ini fikih ya. Bukan apa, fikih dari ini fikih semua dasarkan seperti ini. Di sini ada kitab Tausi, kitab Fathul Qarib, ada lengkap. Kenapa ya, Pak? Seperti minggu lalu saya bilang, kalau masalah ini hanya diucapkan, itu seperti apa? Tapi kalau Pak Ustadz gambar, pasti melekat. Saya udah paham deh. Nah, gitu Ustaz. So udah kasih fotokopi semuanya. Nah ini yang udah kasih lupa. Iya. Karena banyak kita nih, kita nggak semua ahli agama. Betul. Ya kan? Kita hanya tahu dikit-dikit. Nah ini bagus. Kalau bisa tuh Ustaz bikin. Ya sekali aja dulu. Itu bagus Ustaz. Iya memang banyak. Kadang-kadang belum batal kagak nih, batal aja. Iya. Banyak sebenarnya di sini ada yang di HP ini, yang apa namanya YouTube ini, itu ada 27 orang yang minta dijelaskan ulang lagi seperti ini. Nah ini sekarang terangkan seperti ini. Mungkin bapak udah pas belum? Kalau saya jujur aja tadi Iya. Iya. itu bagus Ustaz. Iya. Kalau kita ini sekarang banyak yang ragu-ragu. Iya. Akhirnya kita ini nggak salah, Iya. nggak batal aja udah, jadi aman. Nah kalau Ustaz kan itu, makasih. Iya langsung emang nih udah dipisah-pisahin, sudah fotokopi sama Pak Farno, sudah dibagikan. Tapi karena ada ibu suara yang minta ulang lagi, nggak apa-apa. Iya, insya Allah. Sumbernya apa ayat, apa hadis, apa. Jadi paling tidak ya itu bisa cerita lah. Iya betul. Lanjut ya. Yang kelima, saudara perempuan dari ibu. Saudara perempuan dari ibu. Ibu mempunyai saudara.
Nah kita ini batal gak sebagai anaknya kepada saudara ibu? Apa itu saudara ibu deh, anak yang ibunya atau adiknya. Nah kita ini batal apa tidak kepada saudara ibu itu? Selama ini saya nggak batal. Selama ini saya tuh nggak batal. Nggak batal ya. Kita punya ibu ini punya saudara perempuan. Nah kita sebagai anak ini kita batal nggak kepada saudaranya ibu itu? Anaknya. Kepada anak saudaranya ibu, adiknya ibu atau kakaknya ibu, batal nggak kita? Nggak batal ya? Nggak batal. Iya, nggak batal. Ibu punya saudara, punya empok atau punya adik. Kita ini nggak batal kepada dia. Nggak batal. Itu ingetin ya, nanti kebanyakan gitu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki. Tahu gak tuh? Anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki. Tahu gak tuh? Anak perempuan kita ini, kita punya anak perempuan dari saudara laki-laki. Paham gak tuh? Saya ini punya adik kandung. Iya. Adik kandung saya punya anak perempuan. Iya. Nah, saya sama ponakan ini batal apa enggak gitu? Ponakan. Iya, ponakan. Ini katakan istilahnya ada ponakan, ada sepupu ya. Nah, kalau di sini terangkan di sini di kitab fikih ini hanya anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki. Sekarang ada anak perempuan, abang kita itu punya anak, itu. Kita kan ada saudara kita, abang kita. Nah ini anak perempuan ini, dia itu batal gak sama abang kita itu? Keponakan, keponakan nih. Keponakan. Keponakan batal gak? Nggak batal. Kalau sepupu batal gak? Boleh kawin gak? Sepupu ada dua di sana. Sepupu ada dua. Sepupu dua. Saya punya adik laki. Iya. Anak ini anak adik saya perempuan. Iya. Anak saya laki kan sepupu. Iya, sepupu ya. Betul. Laki nggak batal. Iya, betul. Kalau perempuan laki. Itu kata istilahnya tetap di sini masalah itu tetap nggak batal Pak Haji. Antara sepupu itu batal. Masalah seri kawin itu dibolehkan kan. Nah tapi istilah di sini kalau anak kebetulan atau antara perempuan itu ada yang bilang seorang ulama itu makruh. Jadi nggak bagus, cari lagi yang lain. Kalau laki perempuan itu dibolehkan karena bisa mewalikan anak perempuan itu sepupu itu. Kalau perempuan itu jangan. Saya punya adik perempuan. Ya. Iya. Adik saya laki. Iya. Perempuan. Iya. Dia boleh kawin sama. Nah itu dia kalau memang antar misalnya kan itu sepupu kan, iya sepupu itu boleh. Iya, lain. Iya. Iya. Itu kalau itu boleh kawin Pak Haji, silahkan kawin. Tapi yang nggak dibolehkan antara sepupu perempuan sama perempuan. Sekarang Hindun sama Fatimah. Nah Hindun punya anak laki-laki, Fatimah punya anak perempuan, itu sebaiknya jangan. itu nggak boleh. Nggak boleh apa jangan? Jangan, sebaiknya jangan, malah sangat tidak dibolehkan, tapi nggak jadi haram, tetap boleh, tapi nggak bolehkan. Karena mewaliin itu siapa yang mewaliinnya? Antara perempuan dan perempuan. Nah di situ ya masalahnya. Itu. Jadi kalau anak saudara laki-laki pun, iya. saya punya adik laki-laki, punya anak, salah satu perempuan, iya. Dia nggak berkawin. Anak cucu, ponakannya ini apa? Anak sama anak itu, boleh itu cakap, boleh itu, boleh dong apa? Iya, sekarang Pak Haji sama Bang Usuk deh istilahnya ya, punya berdua itu punya anak sama anak, Pak Haji punya perempuan, dia anak perempuan, silakan kalau kawinin aja nggak apa-apa, bisa. Bukan yang boleh begini, ini pendapat saya. Iya. Kita laki, iya. adiknya adik perempuan. Iya. Adik saya punya anak laki, saya punya anak perempuan.
Bukan itu yang boleh kawin. Iya, untuk saya bilang kalau itu boleh juga, tapi yang sulit itu antara perempuan sama perempuan itu yang janganlah dikawinkan. Ada istilah orang ini banyak kata-kata musibah-musibah. Emang agama itu tidak membaguskan kawin seperti itu. Tapi kalau yang seperti tadi itu boleh saja. Lanjut ya, untuk waktu kita kitab ini sedikit ya. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan. Anak perempuan dari saudara perempuan. Anak perempuan kita ini, anak perempuan kita ini itu dari saudara perempuan. Bagaimana? Ada seorang anak perempuan dari saudara perempuan. Batal gak itu? Ponakan juga ya? Anak perempuan dari saudara perempuan. Jadi Hindun sama Fatimah. Nih, Fatimah ini punya anak. Anak perempuan ini dari saudara perempuan ya, Hindun sama Fatimah. Jadi apa itu anaknya apa? Sepupu apa keponakan? Bagi Fatimahnya itu keponakan, tapi bagi anak Fatimah atau anak Fatimah ini sama anak sahabat tadi Rodia ya, sama Rodia itu kan sepupuan. Tapi anak sama anak menjadi keponakan kan? Fatimah sama anak yang empoknya ini ponakan. Ini sama ini ponakan. Nah, itu jadi itu nggak batal ya. Ponakan sampai kapanpun nggak batal. Itu baca kita buru-buru ini ya. Nanti ulang 8, ibu dan bapak tempat menyusu. Jadi kalau punya anak kita ini justru kalau anak kita ini minta susu kepada tetangga kita, itu tanya jangan sampai itu bahaya sekali. Sekarang kita hidup di keluarga seperti ini. Isi kita ini susah untuk mengeluarkan air teteknya. Lalu ditetekkan kepada tetangganya. Itu lihat dulu tetangganya muslim apa bukan. Harus lihat. Kenapa? Karena anak kita nanti lahir itu ibu itu nggak batal sama sekali. Keturunannya sama sekali nggak batal. Yang disebut saudara susu. Saudara susu. Saudara susu. Nah itu nggak batal seterusnya. Seorang ibu susu punya anak banyak, semuanya nggak batal anak yang disusukan itu. Nah itu kita mesti hati-hati kalau minta seperti itu, ya karena lihat dulu orangnya, entah siapa udah kasih aja, tetein anak gua nih, jangan. Ya kalau di Kristen repot nantinya, repot ya, nggak boleh itu. Yang ke-9 saudara perempuan satu susu, ya itu lain kamar itu ya. Iya, anak saudara perempuan sama saudara si ibu saudara susu ya, saudara susu itu enggak batal semuanya. Yang ke-10 mertua enggak bakal batal ya. Mertua ada bekasnya enggak? Ada bekas mertua. Mertua enggak ada bekas Pak Haji. Sampai akhir nanti enggak ada bekasnya. Ada istilah bekas mertua. Enggak ada. Bekas guru, bekas apa mantan enggak ada. Iya. Kan dulu ada istilah mertua di bekas mertua. Iya. Nah, yang bekas mertua nggak boleh kata itu bekas mertua nggak boleh. Mertua itu nggak ada bekasnya. Sampai kapan tetap mantan sama juga nggak boleh. Mantan pun nggak. Mantan tuh nggak boleh. Yang saya tahu tuh nggak ada bekas anak, bekas bapak nggak ada, bekas ibu nggak ada, bekas mertua banyak. Makanya saya tanya, benar nggak? Itu kan bahasa hari-hari kalau bahasa agama. Iya, makanya saya tanya. Yang ada bekasnya ada 3. Yang pertama orang tua kita, mertua kita, sama guru nggak ada bekasnya. Guru sampai kapanpun kita di tingkat tinggi, di guru masih ngajarin Iqra, tetap itu guru kita. Nggak ada bekasnya guru. Mertua kita bercerai sama anaknya ini, pulang. Tetap itu mertua kita, tetap hukumnya nggak batal. Harus kita hormati itu tetap. Nggak ada bekas mertua, jangan kata-kata bekas mertua, salah itu. Saya sarannya Ustaz, kalau bisa Ustaz nanti jadi khotib. Ceritain. Kalau khotib Pak Haji seperti ini kan masuk pelajaran Pak Haji. Kalau khotib orang ngajar apa begitu Pak Haji? Dikata ngajar Pak Haji. Ini bagus Ustaz. Iya. Ustaz bilang Ustaz baca khotib, apalah Ustaz baca, tapi intinya membicarakan bahasa. Pak Ustaz, belum orang kasih.
jangan yang umum. Ini belum lah, saya baru dengar. Iya. Saya bilang bekas mertua, saya ngomong karena banyak orang ngomong itu. Nah, pertanyaannya adalah surat itu apa? Mertua sama itu 3 itu nggak ada bekasnya, ingetin itu ya. Ini suatu keistimewaan dari Allah. Kan abuka salasa, itu Al-Quran, hadis. Abuka itu salah satu. Bapak kamu ada 3. Mertua kamu sama guru kamu sama orang tua kamu nggak ada bekasnya. Nanti pun di sorga pun tetap kita menganggap itu mertua kita. Hebat ya. Kenapa ya? Walaupun dicerai atau mati begana, tetap mertua nggak bisa berubah. Kita bercerai sama anaknya, tetap itu mertua kita. Jangan bilang, oh ini mantan mertua saya, jangan, nggak boleh. Ini mertua saya. Yang hari-hari sih begitu. Jangan, wajib, nggak boleh. Karena itu pertama udah sah diikrar wajib itu. Saya kawinkan anak anda dulu situ jelasnya, nggak boleh. Kalau dari segi hukumnya, itu hukumnya apa kita? Apa? Kalau seandainya Iya. ada orang, ini bukan mertua saya, ini mertua saya sekarang. Kalau dia nyebut ada hukumnya nggak? Segi hukumnya nggak ada, artinya gilatul adab. Segi fikihnya itu gilatul adab. Anak itu kurang ajar, orang itu kurang ajar. Mertuanya dibilang bekas. Jawabannya kurang adab. Kurang adab. Kurang adab ya. Bilang aja ke orang itu bilang kurang adab atau kita kasih tahu boleh. Yang ke-11 anak tiri dari ibu nggak batal. Tadi itu janda punya anak. Nah, kita kawinin ibunya, anaknya batal gak? Ulang lagi nih. Ibu janda punya anak 1 perempuan. Nah, sekarang kita kawin sama ibunya janda, anaknya batal gak? Nggak batal. Itu yang tadi tuh, balik gitu ya. Dan ke-12 menantu ada bekasnya gak? Saya tanya. Kok mertua nggak ada bekasnya, menantu ada bekasnya gak? Menantu ada bekasnya. Itu bekas mantuan itu boleh. Kalau mertua nggak boleh. Yang ke-13 terakhir, istrinya bapak itu nggak batal. Bapak kita kawin lagi, 3 orang perempuan langsung diborong. Nah itu 3-3-nya nggak batal kita media. 3 dikawin perempuan. Nah kita ini sebagai anak itu nggak batal kepada istri bapak kita yang 3 itu. Ibu tiri 3 nggak batal. Ya. Istri banyak. Iya. Ini kena ada banyak ulang di sini penelpon terpusat. Jadi istilah. Oh iya alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan masalah ini ya. Pencuri dikit ya. Mungkin 5 berapa waktu lagi? 15 menit lagi. 13 cukup dia. Qala mu'allif rahimahullah, sekarang pelajaran tadi kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah taala wa adaman naf'abihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala at-tarhib min sariqati wa qat'it tariq. Ini ancaman daripada mencuri dan menghadang di jalan berarti begal. Nah ini kalau seperti ini harus dipotong tangannya. Kalau orang mencuri harus dipotong tangannya. Nah ini mencuri ini bukan langsung dia curi langsung dipotong, bukan. Lihat kadarnya yang dicuri. Malah hadis ini Allah mengatakan, siapa orang yang mencuri telur lalu ditampar, itu Allah sangat murka kepada orang itu. Apabila ada seorang mencuri telur lalu ditampar bagaimana, itu Allah kutuk orang itu. Yang mukul itu. Ada seorang mencuri telur nih. Diubur-ubur, diapain, akhirnya ketangkep, dipukulin atau ditampar aja, itu Allah mengutuk pada orang itu yang itu. Saya pernah baca. Ada seorang nenek yang mencuri singkong. Karena buat makan. Iya. Ya dia makan, ditangkap. Kena hukuman sekian bulan di penjara. Kata hadisnya apa tuh? Nah ini di sini ada jelas. Kita tadi bilang kalau seorang mencuri itu kadarnya 3 dirham, 3 dinar, itu baru dipotong tangannya. Kadarnya. Walaupun
buat makan. Iya, pokoknya dia mencuri itu sampai 3 dinar, itu dipotong tangannya. Itu dipotong tangannya bukan langsung begini, itu dengan cara dokter. Jadi nggak terasa. Kalau seorang mencuri, dia mencuri ini harganya sampai 3 dinar. Nah, itu boleh dipotong tangannya. Kalau di bawah itu nggak boleh dipakai. Nah, kalau nyuri singkong buat Kalau nyuri singkong, nyunggu mangga itu nggak boleh kita bawa. Apalagi itu kasih tahu orang hari dikeroyok bagaimana sampai dia meninggal. Waduh, luar biasa. Sampai begitu Allah menjaga kehormatan orang. Ya mungkin dia mencuri entah bagaimana, ya begana-begana di. Iya, begini siapapun yang mukul, semuanya mukul, semuanya kena. Nah, sekarang kalau misalkan yang tadi yang contoh itu, kalau sampai yang nenek-nenek nyolong, Ya itulah salah. dihukum dari pengadilan. Nah itu, bulan, nah itu salah itu lagi. Sampai di penjara. Ini ditampar kata Allah. Sini hadisnya ada ini. Ditampar sampai begitu, ya, ditampar aja ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu sariqa yasriqul bayda faqad ta'a yadahu wa yasriqul habla faqad ta'a yadahu muttafaqun alaih. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Allah mengutuk pencuri yang mencuri telur lalu tangannya itu apalagi dipotong. Ini ditampar Allah mengutuk, apalagi dipotong. Mencuri telur, ya Allah, seberapa harganya? Dia mencuri telur, langsung uber-uber dipotong atau digampar tuh orang mencuri. Ini Allah melaknat. Kenapa? Hanya barang segitu kok sampai di apa itu? itu tadi ukuran 3 dinar. Ukuran 3 dinar. Jadi kalau di bawah 3 dinar, Kalau di bawah itu bisa dibebasin. Tapi kalau di negara dinar itu harus dipotong tangannya. kalau di atas. Pas sampai di dinar itu tetap dapat hukuman. Ya Allah, mudah-mudahan ya mencuri nggak begitu ya, mudah-mudahan. Oh gede itu. Dulu waktu saya pergi haji, itu ada orang mencuri, kalau nggak salah jam tangan sekian banyak. Udah semua orang udah pasukan masih potong tangannya. Akhirnya bergabung semuanya tuh kumpul-kumpul itu jam tangan yang dicuri, di jumlahnya berapa jadi. Sekarang kamu harus kembalikan uang itu. Kalau nggak kembalikan uang itu, ada perjanjian. Kamu harus mengembalikan uang itu sekian gitu. Kenapa? Enggak dipotong karena dia mencuri harga enggak seimbang dengan 3 dinar itu. Jadi kena kumpul dan jumlah yang dicuri dikumpulkan dijual akhir segini, wah kurang memadai. Nah, jadi dipanggil lagi enggak dibebaskan tapi ada perjanjian. Kamu harus kembalikan uang ini sekian gitu. Pertanyaan satu ini. Iya. Ini kan kita belajar tentang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Iya betul. Kenapa kita tidak melaksanakan seperti itu? Nah, itu kan agama negara Islam gitu juga ya. Tidak usah pakai negara Islam. Wah nggak bisa, itu sulit. Kalau kita melakukan seperti itu, waduh kita mungkin kalau memang you mau bikin negara Islam silakan, caranya harus begitu. Nah, maksudnya tidak usah pakai negara Islam. Kita Islam aja. Gitu. Dulu ada pernah terjadi di Bukit Duri. Ustadz Soleh namanya. Sama dengan saya seperti guruan sama. Ada anak istilahnya mencuri, kalau nggak salah mencuri emas. Dipotong tangannya, hanya bukan sininya, dipotong ininya. Nggak senang seumur hidup keluarganya. Akhirnya ustadznya ditangkap tuh. Dipotong ininya, di Bukit Duri, Ustadz Soleh namanya. Jadi dipotong nggak sini dipotong, di sini dipotong. Nah, dengan orang keluarganya nggak senang, sungguh ke pengadilan. Akhirnya itu Ustadz Soleh ditangkap 3 bulan di penjara. Tuh, baru segini doang Pak. Apalagi kita melaksanakan potong tangannya ini. Repot kita susah. Kalau memang sudah negara Islam, itu kita enak. Ya, silakan ya, kok berani. Walaupun dia di penjara secara hukum dunia, tapi kan insya Allah akhirat lebih. Itu dia laku dapat hukuman di dunia, berarti di akhirat udah nggak dihukum lagi.
Itulah Allah mudahan seperti itu. Kalau udah menjalankan hukuman di dunia, udah bebas dia, insya Allah. Waktu sudah habis, ya mudah-mudahan kita ini panjangkan umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu lagi dan dijauhkan daripada musibah-musibah ya Allah pada saat ini luar biasa ya. Sampai-sampai orang Malaysia, Samsudin teman saya dipindah ke Malaysia, Pak Ustaz benar terjadi sampai ke genteng tuh air gitu. Seperti tsunami itu di Malaysia. Alhamdulillah. Iya. Mari kita Al-Fatihah. Oh iya. Emang tiap hari begini Pak Haji. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.